Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah, NPM saya 1935 10463. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menjelajahi lab forensik dan statik forensik, lalu cara praktek dan alat-alatnya. Pendahuluan. Seperti yang kita tahu, banyaknya media teknologi sekarang beredar, seperti laptop, HP, dan PC. Beberapa di antaranya digunakan untuk mendownload data ilegal, file bajakan, dan pornografi. Penyidik ahli dapat mengintai pelaku dengan melihat riwayat telepon, ATM, dan riwayat kartu kredit. Penyidik digital forensik mengumpulkan bukti data dari komputer, kamera, dan HP, kemudian mereka ulang bagaimana pelaku melakukan tindak kejahatan. Analisa statik. Di analisa statik terdapat software dan hardware seperti Vandal dan Recon yang berguna untuk melihat data di RAM. Forensik data membutuhkan external device seperti USB, CD, DVD. Kemudian data ini dibawa ke lab forensik untuk diinvestigasi agar bisa dilakukan operasi forensik untuk menganalisa bukti data. Kemudian live analysis. Informasi yang diberikan di live analysis ini bisa menggunakan cara yang berbeda untuk menemukan bukti forensik. Alat live forensik yang digunakan tujuannya untuk memory dump dan membaca data versi unencrypted dari data encrypted. Live analysis versus analisis statik. Perbedaan live analysis dan analisis statik, perbedaannya seperti informasi yang bisa diambil dan bagaimana bukti bisa dipelajari. Tujuannya juga untuk berdiskusi varian teknik yang digunakan di live analysis dan analisis statik. Kemudian kita masuk ke tabel alat. Yang pertama ada namanya Registry Recon. Operasi sistemnya Windows. Kemudian tujuan dan deskripsinya, alat ini bisa digunakan untuk mengulang Windows dari hard drive yang dianalisa. Kemudian dia menggunakan statik. Yang kedua adalah Shift, menggunakan operasi sistem Ubuntu. Shift ini bisa digunakan untuk menunjukkan digital forensik. Analisanya digunakan di operasi sistem. Kemudian ini adalah live forensik. Lalu yang ketiga ada Encache. Operasi sistemnya adalah Windows. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa memori dump di digital forensik. Kemudian dia menggunakan static forensik. Yang keempat adalah Digital Forensic Framework. Operasi sistemnya Windows, Linux, dan macOS. Tujuan dan deskripsinya selama live dan static analysis. Digital Forensic Framework digunakan untuk mengembangkan platform dan digital investigasi. Dia menggunakan static dan live forensik. Kemudian Elcomsoft Password Recovery Bundle atau disingkat APRB, menggunakan operasi sistem Windows. Alat ini digunakan untuk menunjukkan analisa digital dari data encrypted, kemudian recovery dari password dan data deskripsi. Ini menggunakan live forensik. Lalu yang keenam adalah Programmer Toolkit, menggunakan operasi sistem LAMP. Ini berdasarkan dari framework dari statik dan analisis live. Ini menggunakan dua-duanya. Kemudian ada FTK atau Forensic Toolkit. Operasi sistemnya adalah Windows. Di sistem ini digunakan untuk menunjukkan analisa digital dari bukti data. FTK ini menggunakan static forensik. Lalu yang kedelapan adalah Coroner Toolkit, menggunakan operasi sistem Unix.
dan tujuannya adalah untuk mengkomen tampilan user untuk menggunakan alat yang dianalisa dari digital forensik. Lalu Coronal Toolkit ini menggunakan live dan static forensik. Yang kesembilan adalah Sleuth Kit. Operasi sistemnya adalah Unix atau Windows. Toolkit atau alat yang digunakan ini menggunakan command juga dari interface untuk menunjukkan digital forensik analisa di Unix dan Windows. Ini menggunakan live forensik. Lalu yang ke-10 adalah COFFEE atau Computer Online Forensic Evidence and Extractor. Operasi sistemnya adalah Windows. COFFEE digunakan untuk mengekstrak dan menganalisa data forensik. COFFEE ini menggunakan live forensik. Lalu yang ke-11 adalah Open Computer Forensic Architecture. Operasi sistemnya adalah Linux. OCFA ini digunakan untuk mengcommand line interface dan diantarkan ke komputer untuk digunakan lagi untuk menganalisa digital media. Ini paling sering digunakan di Digital Forensic Lab. Kemudian ini OCFA ini adalah live forensik. Yang kedua adalah OS forensik ke-12, menggunakan operasi sistem Windows. Alat ini digunakan berdasarkan performa analisis yang digunakan pada email, files, image, dan web browser. OS forensik ini menggunakan live forensik. Yang ke-14 adalah SafePack, menggunakan operasi sistem Windows. Kemudian alat ini digunakan untuk melihat koleksi dari barang bukti, analisa dan membuat backup dari data bukti yang ada di digital media. SafePack ini menggunakan static forensik. Kemudian yang ke-15, Forensic Assistant. Operasi sistemnya adalah Windows. Forensic Assistant ini digunakan untuk menganalisa aktivitas pada user seperti emails, docs, dan web browser. Forensic Assistant ini menggunakan live forensik. X-Way Forensic, menggunakan sistem Windows. Alat ini digunakan untuk tujuan umum seperti Wins Hex Editor yang digunakan untuk melihat statik dan analisa live. X-Way Forensic ini menggunakan keduanya, yaitu live forensik dan static forensik. Kemudian yang ke-17 ada CAIN, yang artinya Computer Aided Investigative Environment. Operasi sistemnya adalah Linux. CAIN ini menggunakan command line di user interface, kemudian digunakan untuk mengantarkan ke komputer forensik. CAIN ini adalah dua-duanya, live forensik dan static forensik. Kemudian ke-18 adalah bulk extractor. Bulk extractor ini menggunakan operasi sistem Windows dan Linux. Digunakan untuk mengekstrak nomor HP, kemudian email, kemudian link, dan objek yang teridentifikasi. Bulk extractor ini adalah live forensik. Kemudian yang ke-19 adalah IRCR atau kepanjangannya Incident Response Collection Report. Sistem operasinya adalah Windows, berguna untuk mengumpulkan live forensik atau informasi dari live forensik, kemudian histori dari komputer, network, kemudian
proses saat komputer itu dibuka. Dan IRCR ini menggunakan Live Forensic. Kemudian ke-20 adalah Intela, menggunakan operasi sistem Windows. Intela digunakan untuk memproses email, digital data, dan HP. Intela menggunakan Live Forensic. 21 adalah GMAT atau Compile Memory Analysis Tool, menggunakan operasi sistem Windows, dan tujuannya untuk mengekstrak informasi dari RAM dan juga menunjukkan apakah ada malware apa tidak. GMAT ini adalah Live Forensic. Kemudian yang ke-22 ada WFT atau Windows Forensic Toolkit, menggunakan operasi sistem Windows. Kemudian WFT ini digunakan untuk menganalisa memori, sistem informasi, dan file, nomor HP atau data dari user. WFT ini adalah Live Forensic. Kemudian ke-23 ada Responder. Responder ini menggunakan operasi sistem Windows untuk menganalisa apakah ada malware, termasuk apakah malware ini di bawah level. Dan alat ini juga digunakan untuk antisipasi adanya tracing. Responder ini menggunakan Live Forensic. Kemudian yang ke-24 ada FRED, First Responder Evidence dan First Responder Evidence Disk, menggunakan operasi sistem Windows dan mengambil informasi live dan proses saat ini. FRED ini adalah Live Forensic. Kemudian ke-25 ada Memorize. Memorize ini menggunakan operasi sistem Windows. Memorize ini membutuhkan dan menganalisa RAM dari image untuk live system. Memorize ini menggunakan Live Forensic. Kemudian ke-26 ada Windows Scope, menggunakan operasi sistem Windows. Windows Scope ini bertujuan untuk mengambil memori kemudian diakses melalui kunci komputer. Windows Scope ini adalah Live Forensic. Kemudian ke-27 adalah Second Look, menggunakan operasi sistem Linux, dan Second Look ini adalah untuk melihat barang bukti di memori, juga menemukan malware di komputer. Second Look ini adalah Live Forensic. Kemudian ke-28 adalah Volatility Framework. Volatility ini menggunakan operasi sistem Volatility System. Kemudian tujuannya untuk mengekstrak item di RAM. Volatility Framework ini adalah Live Forensic. Kemudian ke-29 adalah Volavox. Sistem operasinya adalah macOS. Kemudian tujuannya untuk mengekstrak digital item seperti itu seperti yang ada di volatile memory. Volavox ini menggunakan Live Forensic. Kemudian yang ke-30 adalah Livewire, menggunakan sistem operasi Windows. Livewire ini menggunakan alat yang bertujuan mengambil data memori yang ada di memori dump dan diekstrak ke drive data. Livewire ini menggunakan Live Forensic. Kemudian ke-31 adalah Network Miner, menggunakan operasi sistem Windows atau Linux. Network Miner ini bisa mengekstrak file, image, dan metadata.
network miner ini menggunakan left forensic. Kemudian ke-32 adalah net intercept, menggunakan operasi sistem appliance. Kemudian digunakan untuk menganalisa informasi menggunakan net intercept ini menggunakan live dan static forensic. Ke-33 adalah TCP flow, menggunakan sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Alat ini digunakan untuk menemukan data yang susah dicari. TCP flow ini menggunakan left forensic. Kemudian ke-34 adalah Wireshark, menggunakan operasi sistem Windows, macOS, dan Linux. Wireshark ini digunakan untuk menangkap dan menganalisa paket. Wireshark ini menggunakan menggunakan live dan static forensic. Kemudian yang ke-35 adalah evidence eliminator. Evidence eliminator ini menggunakan operasi sistem Windows, kemudian digunakan untuk alat anti forensik yang untuk menghapus dan mengambil pekerjaan utama. Evidence eliminator ini menggunakan live forensic. Kemudian ke-36 adalah NetSleuth, menggunakan operasi sistem Windows dan bisa mengidentifikasi fingerprint dan device yang ada di Ethernet. NetSleuth ini menggunakan live forensic. Kemudian ke-37 ada DCAF atau Detect and Eliminate Computer Assisted Forensic, menggunakan operasi sistem Windows dan user bisa menemukan aksi yang atau hal yang telah dieksekusi oleh pelaku menggunakan alat ini. DCAF ini menggunakan live forensic. Yang ke-38 adalah Hashkeeper. Hashkeeper menggunakan operasi sistem Windows dan tujuannya database untuk menemukan database yang terdata di store memori. Hashkeeper ini adalah static forensic. Kemudian di sini ada tabel dari sebuah kasus. Di sini ada areanya, kemudian merge ini adalah tujuan ya. Kemudian di limitation ini ada batas dari atau hasil dari investigasi. Baiklah, kesimpulan. Data yang diingumpulkan harusnya sama dengan data yang asli. Jadi hasil yang diinginkan dapat dicapai. Baiklah, sekian dari saya. Nama saya Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing lah.